Hai semuanya, hari ini aku tuh mau bikin bapau. Bapaunya itu hasilnya tuh bakalan lembut, halus, montok, dan putih. Ini tuh permukaannya bener-bener mulus banget dan rasanya itu enak banget. Buat kalian yang belum subscribe channel Neni Senjaya, di subscribe aja ya. Karena di sini banyak banget ide-ide masakan yang bisa menjadi inspirasi untuk dapur kalian. Untuk membuat bapau, aku akan nge-share dulu gimana cara membuat biangnya. Untuk membuat biangnya, campurkan terigu, ragi, gula, ini diaduk dulu. Kemudian aku akan mencampurkan setengah bagian dari air. Ini aku aduk-aduk dulu dengan tangan. Kemudian aku masukkan sisa airnya. Akan aku ulenin sampai terigunya itu semua menyerap ke dalam air dan sampai membentuk adonan, tidak ada lagi terigu yang menempel di bowlnya. Jadi kurang lebih ini tuh sampai setengah kalis ya. Nah, sampai kayak gini. Kemudian akan aku diamkan selama 2 jam, ditutup dengan kain, atau kalau kalian mau mendiamkan semalaman juga bisa. Simpan aja di kulkas, tutup dengan plastik wrap. Kali ini untuk isiannya aku akan membuat tahu kecap. Kalau aja kalian udah bosan sama daging, mungkin resep ini bisa menginspirasi. Di dalam wajan aku akan tuangkan minyak kira-kira 5 sendok makan. Setelah minyaknya panas, aku akan tumis bawang putih hingga harum. Kalau bawang putihnya itu udah harum, aku akan masukkan tahunya. Akan aku aduk-aduk hingga agak kering. Kemudian aku akan bumbui dengan saus tiram 1 sendok makan, kecap manis 2 sendok makan, garam, serta kaldu bubuk. Tahu ini akan aku masak hingga menyerap dan airnya itu saat. Kalau udah kayak gini, siap dijadikan isian. Sekarang lanjut lagi ke adonan bapaunya. Ini dia bahan-bahan berikutnya. Ini ada terigu kunci, ini ada terigu tepung tengmen. Ini yang membuat permukaan bapaunya itu bakal kayak mulus, kayak ada lapisan transparannya. Kalau nggak ada tepung tengmen, bisa diganti dengan tepung maizena. Selain itu ada gula pasir, ragi instan, serta baking powder. Kalau pakai yang double acting, pakai aja setengahnya. Ada air, mentega putih. Mentega ini yang membuat bapaunya putih, serta garam. Ini adalah bahan biang yang tadi sudah aku diamkan selama 2 jam. Aku akan mencampurkan bahan-bahan lain selain mentega putih dan garam. Ini aku aduk dulu, kemudian aku tambahkan air 50 ml dulu. Kalau kurang nanti airnya bisa ditambah. Ulenin sampai terigunya itu semua menyatu. Ini tuh airnya kurang, jadi aku tambahin aja semuanya. Ulenin sampai setengah kalis. Kalau udah setengah kalis, masukkan mentega putih dan garam. Lalu ulenin sampai dengan kalis elastis. Di sini aku membutuhkan waktu 15 menit sampai menjadi kalis. Terus aja diulenin sampai udah nggak lengket lagi di bowlnya. Ini setelah 10 menit aku menguleni.
ini tuh udah lentur, tapi kalau ditarik itu belum kalis ya. Aku akan ulangi lagi selama 5 menit lagi. Nah, ini udah kalis. Kalau ditarik udah lentur. Aku akan pindahin aja ke bidang datar. Adonan ini akan aku bagi menjadi 20. Kalau mau ditimbang, satu adonannya 50 gram ya. Di sini aku bagi 20, aku kira-kira aja. Kalau udah dipotong-potong, dibulatkan seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai. Lalu diamkan adonan ini selama 10 menit, ditutup dengan kain. 10 menit kemudian, ini aku ambil satu adonan dari yang pertama kali dibentuk. Aku pipihkan seperti ini. Ini tuh bagian tengahnya lebih tebal ya, bagian pinggirnya lebih tipis. Kemudian beri isian dan rapatkan. Pastikan benar-benar rapat supaya nanti saat dikukus adonannya itu tidak membuka. Kemudian alasi dengan kertas bakpao. Lakukan hingga semuanya selesai dan diamkan lagi 45 menit. Ditutup dengan kain. Ini aku udah panasin dandang kukusan, udah benar-benar panas. Adonan yang pertama kali aku buat, aku bentuk, akan aku kukus lebih dulu. Dikukus selama 10 menit. Tutupnya ini dialasi dengan kain. Tada, setelah 10 menit, bakpao ini benar-benar cantik banget dan menggugah selera sekali ya. Sekarang saatnya akan aku cicipi. Tuh bakpaonya tuh lembut banget, empuk, isiannya juga enak banget. Untuk tahu video saya selanjutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Thank you ya yang udah nonton sampai selesai.